Kalau gini mungkin lebih jelas ya, lebih baik daripada yang tadi ya, buat sobat pinter semuanya ya. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya buat teman-teman semuanya. Barusan bergabung juga sudah merasakan tidak nyaman, tapi harapannya kita hari ini bisa lebih ngobrol yang lebih luas gitu ya. Karena kalau dibisikan di kita di edisi live Instagram, kita punya topik-topik yang mungkin lebih segmented, tapi kalau sekarang kalau berarti di Berbinar Hair Studio, dimana ini salah satu produk dari PT Berbinar Studio Indonesia. Tujuannya supaya kita semua bisa tetap ngasih edukasi buat kalian semua, supaya kalian bisa belajar banyak tentang psikologi tanpa harus terbatasi oleh topik-topik yang mungkin nggak kalian pingin, tapi kalian pengen nanya sesuatu. Tapi di sini kalian bisa tanya apapun, bisa ngebahas apapun yang tentunya bisa bikin kalian lebih paham tentang apa itu psikologi gitu. Nah, kalau minggu lalu kita ngebahas tentang toxic relationship, mungkin hari ini kita bisa bahas yang lain, atau juga mau kalau bahas yang sama juga masih boleh, karena ini kesempatan buat kalian banget biar bisa tanya-tanya, biar bisa curhat, biar bisa nginspirasi teman-teman yang lainnya yang ada di Berbinar, yang ada di seluruh Indonesia maksud saya, yang ikut dengerin berarti pada malam hari ini, supaya kalian nggak cuma dapat inspirasi dari apa yang sudah kalian ceritakan, dapat jawaban jadi lebih lega, tapi juga kalian bikin orang lain jadi lebih punya tips ataupun jawaban dari apa yang sebenarnya mereka juga pengen tahu gitu, tapi dari cerita pengalaman dari orang lain. Ini ada request untuk ngebahas tentang toxic relationship again gitu ya. Kita akan ngebahas itu lagi sepertinya hari ini, tapi nggak apa-apa kalau memang Oke, ngebahas tentang zodiak. Nggak ada hubungannya sebenarnya antara psikologi dengan zodiak. Cuma memang ada stigma tertentu di masyarakat tentang zodiak Gemini gitu ya, yang mungkin buat beberapa orang itu individu yang agak kurang bisa diajak buat berrelationship, bisa diajak buat punya hubungan yang khusus, spesial, atau mungkin yang lebih serius. Tapi bukan masalah itu. Sekali lagi buat teman-teman yang mau mengenal orang lain, mau mengenal orang baru, jangan lupa untuk tidak melihatnya dari hal-hal yang itu belum tervalidasi secara ilmiah gitu kan, karena belum ada penelitian terkini yang nyambungin antara zodiak dan perilaku seseorang gitu kan. Apapun yang muncul dalam ramalan zodiak itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu sebagai bagian dari kalian itu buat lucu-lucuan, senang-senangan, tapi jangan diambil sampai dibahas atau dipikir terlalu dalam sampai itu jadi sebuah hal yang bikin kalian jadi lebih salah paham buat nilai orang lain gitu. Gitu ya. Terus kemudian ada yang nanya, kenapa sih mas orang kok bisa susah keluar dari toxic relationship? Karena itu tadi ya, mungkin salah satunya adalah mereka membangunnya itu dari kondisi yang bikin orang itu jadi nggak bisa lepas. Misalkan ada pihak yang itu paham tentang apa yang menjadi kelemahan dari orang yang satunya, pihak satunya. Kan kalau kita mau relasikan terkait dua orang atau dua pihak atau dua hal yang dua orang atau dua pihak yang itu saling berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain dalam waktu tertentu. Tapi kalau kita request buat selamat malam untuk Mbak atau Mas Sunshine. Malam, Pak. Iya. Ada yang mau diceritain, mau diceritain mungkin buat Mbak atau Mas Sunshine. Wait. Sambil menunggu, mungkin jaringannya lagi di
pasin gitu Mbak atau Mas Sunshine. Kok ngeliat suaranya mungkin cewek, mungkin dia bisa ikutan ngobrol bareng sama kita di sini dan sambil menunggu Mbak atau Mas Sunshine, kita coba jawab dulu ya, kenapa sih Mas orang kok bisa susah keluar dari toxic relationship? Ya itu tadi, karena memang ketika kita berelasi dan kita tahu ada kelemahan tertentu yang dimiliki oleh orang lain dan kita atau orang yang satunya, pihak satunya yang itu punya kecenderungan untuk mengintimidasi atau apa ya bahasanya itu mencari peluang di mana kelemahan itu bisa didominasi atau dimanipulasi, maka itu akan membuat pihak satunya yang punya kelemahan tertentu itu jadi sulit untuk bisa apa ya, outgoing, sulit untuk bisa menemukan atau mencari sesuatu yang bikin dia bisa lepas dari situasi yang toksik tersebut. Nah, dan ini salah satu bentuk yang nggak bagus ya, karena kalau kita ngomong toxic relationship berarti bahasan ini atau relasi ini itu memang sesuatu yang pasti akan merugikan salah satu pihak. Jadi sulit buat mereka yang untuk berada di situasi yang dimanipulasi oleh satu pihak lainnya untuk bisa keluar dari situasi atau zona tersebut. Ada satu cara mungkin yang bisa dilakukan, salah satunya adalah ketika kita menjadi salah satu teman dari teman kita yang punya situasi yang apa terganggu atau dia itu dirugikan oleh pasangannya yang punya kecenderungan untuk memanipulasi, maka kita bisa jadi salah satu pihak yang ikut untuk memberikan apa ya motivasi atau mungkin apa ya ngasih ngasih perspektif yang berbeda gitu. Tapi bukan berarti kita membuat dia atau memaksa dia untuk melakukan seperti apa yang kita mintakan. Tetap satu hal bahwa yang berhak untuk menentukan sesuatu hal itu adalah orang itu sendiri, bukan kita sebagai temannya atau orang yang mungkin ngerasa itu adalah sesuatu yang buruk, karena tetap satu hal bahwa relasi itu yang menjalani adalah kedua belah pihak. Kita sebagai outsider, orang yang di luar, hanya bisa memberikan masukan, perspektif baru, pendapat gitu kan. Tapi yang menentukan keputusannya itu adalah mereka yang menjalani relasi tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Silakan mungkin Mbak Sunshine. Eh, Kedengaran nggak suara saya? Oke, ini uh, it seems aku kenal. Mungkin ini bener Livia ya? Iya, You use another username so I cannot recognize you well. Aku nggak bisa mengenalimu dengan baik, jadi maaf kalau tadi salah. Oke, so Mbak Sunshine atau yang mungkin lebih teman-teman kenal sebagai Livia ini, itu sambil kita ngepromosiin sebenarnya siapa sih Mbak Livia ini? Dia salah satu rekan kerja saya di PT Berminar Insightful Indonesia dan dia bekerja sebagai graphic designer di Berminar Insightful Indonesia dan salah satu yang apa mahir di bidangnya gitu. Dan hari ini akan menemani kita semua untuk ngobrolin tentang apapun, ngobrolin tentang hal-hal yang bisa kita bahas bareng buat ngasih inspirasi orang lain lewat berarti atau berbinar Here's to You pada malam hari ini gitu. Uh, Mungkin dari Mbak Sunshine ada yang mau disampaikan atau kita mau bahas dulu dari apa yang dikomen sama teman-teman yang ada di komen chat ya, salah satunya oleh Mbak Dila. Gimana, boleh. setuju? Boleh, Ya, oke. lebih banyak. Mungkin kalau juga mau boleh sambil on cam, Mbak Sunshine atau Mbak Saya Livia. belum paham cara on cam, Pak. Oke, itu oke nggak apa-apa. Mari sambil nunggu cari tombol on cam-nya, kita bahas dulu yang diobrolin sama Mbak Dila. Mas, temanku ada yang kayak gampang baper ke cowok, gara-gara dia kurang kasih sayang dari ayahnya. Oke, first question that I will give to you itu adalah gini Mbak Dila. Temennya ini cowok atau cewek? Maksudnya temen yang baper sama cowok ini cowok atau cewek? Itu aku dulu pertanyaan pertama yang aku harus tanya dulu. Karena ini akan menentukan segala hal nantinya. Cewek, oke. Eh, jadi gini, temen yang tadi baper sama cowok itu adalah cewek dan dia ternyata dari kisahnya atau yang diketahui oleh Mbak Dila ini mungkin ada hubungannya dengan rasa atau kurangnya rasa kasih sayang diterima dia dari ayahnya. Nah, eh, lalu itu ada istilahnya nggak sih Mas di psikologi? Lebih kepada kita
jangan terlalu mencari-cari istilah gitu ya, tapi lebih ke cari sesuatu yang praktikal, yang dimana itu bisa kepake buat kita sendiri as a person, atau buat kita itu ngebantu teman-teman kita. Jadi mungkin di sini saya lebih suka ngejawabnya bukan namanya itu apa atau kejadian itu dikatakan seperti apa, tapi kita coba bahas bareng-bareng kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat teman kita yang kalau pas ada di situasi seperti temannya Mbak Dila itu, yang gampang baper ke cowok, kemudian situasi di masa lalunya dia juga mengalami apa ya, need of belongingness-nya itu kurang dapat gitu ya dari ayahnya khususnya gitu. Jadi kalau kita ngomong psikologi pasti dan selalu itu akan berhubungan dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Dan kejadian di masa lalu itu pasti akan membentuk kita menjadi diri kita yang sekarang. Membentuk kita itu seperti apa gitu. Yang pertama itu ada tentang cara berpikir kita, tentu juga dengan cara kita bersikap, menilai sesuatu, dan tentunya akhirnya output dari berpikir, bersikap, dan menilai sesuatu itu adalah sebuah perilaku. Ketiga hal itu nanti yang akan menjadikan kita itu memiliki atau kita bisa disimpulkan memiliki karakteristik kepribadian tertentu. Nah, itu artinya bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu ada banyak hal. Salah satunya adalah pengasuhan orang tua. Pengasuhan orang tua ini kalau kita ngomong orang tua, berarti kan harusnya ayah dan ibu gitu kan. Ketika kebutuhan akan kasih sayang ini tuh hanya berjalan sepihak, maka fitur pengasuhan ini itu akan diterima sekian persen aja kepada si anak yang lagi diasuh tersebut. Jadi artinya adalah ketika kita itu mau coba buat apa ya, memahami ini gitu, maka kita perlu tahu dulu berapa persen sih sebenarnya kasih sayang ayah ini tuh diterima oleh si orang ini. Jangan-jangan dia sudah dapat itu dari figur ayah yang lain. Maksudnya adalah gini, kadang dalam sebuah kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga itu kita tidak dibesarkan oleh ayah biologis, tapi kita dibesarkan oleh figur ayah. Figur ayah ini bisa kita dapat dari mana saja. Pertama mungkin dari ayah sambung atau ayah tiri. Yang kedua mungkin tentang kehadiran dari kakek, di mana dia kakek kita yang akan menggantikan peran ayah kita. Atau mungkin kalau kita ngomong tentang single parent, as a mother, kadang-kadang ibu itu juga memainkan peran ayah juga gitu kan. Nah, yang tidak didapat ini apakah peran ayahnya atau memang dia fokus kepada ayahnya saja. Maksudnya karena dia apa ya, orang-orang di sekitarnya berusaha untuk berada di posisi yang menjadi figur ayah, namun manfaat itu, impact itu nggak dirasakan sama si anak ini ketika dia besar. Nah, intinya adalah ketika si temannya Mbak Dila ini itu atau siapapun di sekitar kita yang menghadapi situasi yang sama, ini sesuatu yang apa ya, stimulus dan respon. Maksudnya adalah situasi yang kalau A maka B, kalau lapar maka makan, kalau haus maka minum, kalau ngantuk maka tidur. Jadi ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi situasi yang sangat wajar terjadi. Tapi sekarang permasalahannya adalah apakah ini menjadi sebuah gangguan buat temannya Mbak Dila. Tapi kalau enggak, maka kita apa ya, perlu menjadi orang yang ikut memaintain sifat bapernya itu. Jadi supaya tidak menjadi berlebihan. Jika nantinya rasa bapernya ini akhirnya sampai mengganggu, misalkan dia jadi lebih sering heartbreaking, dia jadi lebih sering patah hati, dia lebih sering dimanfaatkan oleh cowok-cowok yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus kita apa namanya, tindak lanjuti. Kita sebagai teman yang memiliki rasa care kepada teman-teman kita, maka kita perlu banget buat teman-teman kita ini jadi apa ya, nggak terjerumus ke hal yang bikin dia malah jadi terganggu atau apa ya, nggak dapat manfaat dari yang namanya pertemanan dengan yang lawan jenis gitu. Gitu sih. Tapi gini, satu hal yang perlu apa namanya, perlu digarisbawahi itu adalah apakah temannya Mbak Dila ini itu sampai di situasi yang baper, sampai sakit hati, atau bahkan sampai dikasih atau memperoleh perlakuan kasar atau dirugikan oleh para cowok. Boleh ceritain nggak Mbak Dila? Atau mungkin Mbak Dila mau sambil nemenin Mbak Livia buat invited to this conference, gimana?
Boleh dilanjutkan mungkin komennya di bawah. Sambil Mbak Dila ngetik mungkin saya mau coba jawab ya tentang yang ditanyakan oleh Mbak Melin. Mas, gimana caranya biar nggak overthinking sama pasangan? Jadi kalau kita itu, oke, sudah dijawab sama Mbak Dila. Jadi sakit hati aja sih Mas, tapi yang sampai sedih banget gitu. Ya nggak sakit hati aja itu berarti ya. Berarti sudah sampai ke sedih yang berlebih mungkin ya, yang sampai ganggu aktivitas nggak? Kalau sampai mengganggu aktivitas, maka ini sesuatu yang nggak boleh kita diemin gitu aja bahwa eh, kehidupan dia itu tidak hanya berputar di area relasi dengan lawan jenis, tapi juga akan meluas, melebar sampai ke area-area yang mungkin sampai sekarang mungkin dia nggak sadari, salah satunya tentang bagaimana nanti dia itu mengembangkan karirnya, bagaimana dia melanjutkan studinya, bagaimana cara dia berrelasi dengan orang tuanya, bagaimana cara dia berrelasi dengan teman-temannya. Hal seperti itu juga harus dijadikan sesuatu yang apa ya, dijadikan salah satu hal yang diperhatikan betul sama temannya Mbak Dila gitu kan. Dan tentunya kita sebagai teman wajib untuk membukakan gitu ya, membukakan perspektif itu. Jadi kalau udah segitu kadang benar-benar berusaha kabur dari kehidupan gitu. Nah ini yang pernah kita bahas dibisikan kalau nggak salah salah satu episode di tengah-tengah, episode belasan kalau nggak salah, kita ngebahas tentang self isolation kalau nggak salah. Kita tahu kalau orang-orang yang berada di situasi yang harus mengisolasi dirinya itu secara psikologis, maka dia ada di situasi yang tidak ingin begitu banyak bertemu sama orang lain, berkomunikasi sama orang banyak, sampai ke level yang paling parah itu adalah depresi sampai ke suicidal ideation. Nah itu yang kita berusaha untuk cegah ya, jangan sampai hal itu terjadi gitu kan. Dan nah ini yang kadang-kadang yang kalau misalkan dimaknai secara serius gitu ya, apa yang disampaikan Mbak Dila, kadang benar-benar berusaha kabur dari kehidupan itu nggak cuma bahwa dia tidak mau ketemu orang lain, nggak mau makan, atau dia nggak mau ngerjain tugas-tugasnya, tapi beneran sampai ke level yang lebih serius, sampai bisa ke percobaan bunuh diri dan segala macamnya. Itu yang akan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi buat temannya Mbak Dila. Jadi bukan hanya masalah tentang bapernya, sedih, kemudian sampai dia eh, apa ya, sakit hati, nangis sampai dia harus eh, mengurung diri gitu ya. Oke, invite saya jadi guest. Nah, ini aku menemukan Mbak Sunshine. Maybe you can reconnect with me again, Mbak Sunshine. Because dia request buat being a guest. Gak apa-apa, nanti mungkin dia coba sambung lagi. Oh ini sudah. Oke, aku sudah accept again. Oh lagi reconnect. Nah, kita lanjutkan dulu. Sudah bisa on cam atau OTW? Oh, sedang mengatur jaringan sepertinya. Oke, sambil itu kita ngebahas tentang tadi yang disampaikan oleh Mbak Dila. Tapi setelah periode kesedihan itu dia bakal mengganti ketidakhadirannya dia tadi, Pak. Gimana caranya kalau boleh tahu? Cara mengganti ketidakhadirannya dari sudut pandangnya Mbak Dila. Apakah itu yang dimaksud adalah ketidakhadiran di perkuliahan atau yang seperti apa? Mungkin operasionalnya? Mas, saya kan anak asram teori pertanyaan banyak. Sambil nunggu Mbak Dilan jelasin, kita coba bahas tentang Mas Albert. Jadi dia kayak jadi nge-carry tugas kelompok dan lain-lain. Oke. Di satu sisi sebenarnya dia itu ini ya punya rasa bersalah gitu kan. Dia punya rasa bersalah dan dari rasa bersalahnya itu sebenarnya dia paham kalau dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia buat. Dari segi situ sebenarnya kita pahami kalau dia ini adalah salah satu teman yang apa ya, menjaga betul komitmen pertemanan gitu. Tapi di satu sisi yang lain kita sebagai teman nggak bisa terus-terusan ngebiarin dia kayak gitu terus sama cowok atau yang orang-orang yang bikin dia sudah sakit hati. Cuma yang harus garis bawah itu adalah gini, dia sakit hati, baper, sedih, sampai harus
berusaha kabur dari kehidupan itu apakah dengan mindset yang benar? Maksudnya adalah ketika kita ngomong suka, berelasi, baper, atau kita ngomong sampai ke level berharap itu akan jadi sebuah hubungan yang serius, itu apakah hanya dipahami sebagai satu sisi saja, atau dia harus paham kalau sebenarnya relasi apapun itu maka yang diperlukan adalah feedback dari pihak satunya, atau kita bilang apakah dia juga dapat feedback rasa yang sama dari orang yang dia suka, apakah dia juga merasakan orang yang disukainya itu juga memberikan ekspresi perasaan suka yang sama kepada dirinya. Nah itu yang coba diajak untuk berpikir bersama, kira-kira rasa yang dirasakan, rasa baper dan segala macam itu harus diakomodir sedemikian rupa supaya tidak hanya berkutat di pikiran dia saja, tapi juga harus dipahami sebenarnya bahwa relasi itu nanti perlu ada yang namanya ekspresi dan menerima ekspresi, give and take gitu kan. Tidak hanya memberi tapi juga menerima sesuatu. Jika dia tidak memperoleh feedback itu, tidak menerima sesuatu, maka alangkah baiknya sudah harus mulai dievaluasi apakah hal seperti ini harus saya terus lakukan, karena kalau terlalu dalam rasa sukanya, maka rasa sakitnya akan semakin dalam juga. Nah, itu yang mungkin bisa dijadikan salah satu cara ya. Sambil itu, saya coba ngebahas punyanya Mas Albert dan Mbak Melin ya secara bersamaan, karena keduanya membahas tentang overthinking. Yang satu Mbak Melin ngebahas tentang overthinking sama pasangan, sedangkan Mas Albert ngebahas tentang uh, overthinking dalam kehidupan di asrama gitu kan. Nah, uh, mungkin buat Mbak Melin dulu ya mungkin ya. Kalau Mbak Melin sendiri, uh, iya betul belum dijawab. Ini lagi dijawab. Maaf Mbak Melinnya salah paham ya. Jadi apakah yang dirasakan Mbak Melin itu cukup, maksudnya gini, kalau kita ngomong overthinking itu apakah overthinking itu sampai di level mana? Kalau kita ngomong menjadi tidak overthinking, itu apakah benar-benar akhirnya apa ya? Maksud saya gini, apakah overthinking itu selalu sesuatu yang bermakna negatif gitu kan? Apakah overthinking itu selalu menjadi sesuatu yang membuat kita jadi apa ya, terbebani kepikiran atau apa? Tapi kalau coba kita lihat dari segi yang lain, sebenarnya ada situasi di mana kalau kita tuh terus-menerus berpikir atau berpikir yang melebihi yang batas kita yang lakukan biasanya, itu kadang-kadang kita sudah sampai di level yang kita punya standar tertentu yang kalau kita jaga betul standarnya, maka itu justru akan jadi manfaat buat kita. Misalkan, kayak beberapa orang yang punya standar kualitas tertentu, yang mungkin nggak sampai level perfeksionis, tapi dia terus memikirkan segala cara yang itu membuat setiap pekerjaannya, membuat setiap hal yang dia kerjakan, dia garap, dia lakukan itu selalu berhasil, bermakna positif, dan selalu tidak pernah ada kegagalan kayak gitu. Nah, maksudnya adalah bahwa ketika kita menjalani sesuatu gitu ya, menjalani hal-hal yang bersifat dua arah seperti ketika kita berrelasi, berinteraksi, berkomunikasi, itu maka kita harus perlu pikirkan juga kalau kita itu benar-benar berpikir yang melebihi dari standar, maksudnya apakah kita betul-betul memikirkannya dengan dua arah. Ini kalau kita ngomong tentang berpikir, pekerjaan, tugas gitu kan, kuliah dan segala macam, itu kan ada objeknya. Kita mengerjakan sesuatu, tugas ada jelas tugasnya apa, kita pikirkan betul. Nah, tapi kalau kita ngomong relasi, interrelasi, hubungan antara dua orang, kita juga harus berpikir kira-kira orang yang kita ajak berrelasi ini apakah orangnya juga akan merasakan yang hal yang seperti saya bilang tadi ke Mbak Dila. Ini bukan masalah cuma memberi, mengekspresikan, tapi juga tentang diberi dan diekspresikan, diberi ekspresi gitu. Jadi intinya adalah ketika kita memikirkan orang lain, maka jangan lupa bahwa orang yang kita pikirkan itu juga punya
hal yang sama juga seperti yang kita rasakan. Maksudnya, ketika kita khawatir tentang apa yang terjadi sama orang lain, bisa jadi sebaliknya orang itu juga akan khawatir dengan apa yang kita rasakan. Ketika kita itu kesel sama orang lain, bisa jadi juga dia akan kesel sama apa yang kita lakukan. Maksudnya kayak gitu. Ketika kita benar-benar overthinking, berpikirlah betul dengan arah yang positif bahwa sebenarnya kalau sudah ngomong overthinking dengan pasangan berarti harus dipikirkan betul plus minusnya, bukan cuma buat diri Anda sendiri, bukan cuma buat dirinya Mbak Mailin, tapi juga buat diri pasangannya Mbak Mailin atau diri pasangan kalian. Jadi overthinking itu akan jadi lebih terarah yang positif. Sementara ini seperti itu dulu. Meskipun sebenarnya menjadi berpikir over atau berpikir berlebih itu justru akan menghabiskan banyak energi. Dan tentunya energi yang semakin terkuras maka akan membuat kita semakin jadi lebih cepat capek, cepat burnout, cepat jadi lebih stressful. Jadi gitu. Jadi yang pertama dulu mungkin kita nggak langsung serta-merta bisa merubah overthinking itu sedemikian rupa, tapi setidaknya arahkan overthinking itu ke arah yang lebih tepat. Kalau sudah, baru nanti dikurangi sedikit-sedikit dengan sambil menyadari bahwa sebenarnya overthinking itu adalah sesuatu yang akan justru merugikan kita gitu kan. Apalagi ini ngomong tentang relasi, maka akan jadi lebih banyak yang harus dipikirkan, bukan cuma dirimu sendiri tapi juga diri pasanganmu gitu. Dan kalau kita ngomong tentang apa yang disampaikan oleh Mas Albert, ini sepertinya Mbak Sansen hilang lagi. Oke, it's okay. Jadi oke. Dan tentang yang disampaikan oleh Mas Albert Ritonang, bahwa apa ya, overthinking dalam asrama mungkin bisa terjadi karena kita berada di situasi yang itu saja, kebosanan kebosanan yang berlebih, kita belum apa yang kita hadapi, apalagi kalau kita ngomong inspirasi, refreshment gitu kan, penyegaran otak dan rechargement dan segala macam itu kan kita harus dapatkan dari hal-hal yang berbeda setiap hari. Maksudnya inspirasi, hal-hal yang menyegarkan itu kan sebenarnya memang bukan dari hal yang sulit-sulit aja. Atau akses videonya dibuka dulu maksudnya. Oke, kayaknya sudah tak buka akses videonya ya sepertinya. Ini kayak tulisannya nggak bisa. Kan turn on the camera itu ya, kan turn on the camera because doesn't have access to join with the video. Iya, Apa itu okay. Karena memang kadang-kadang ada beberapa device gitu ya, kayak kemarin di 2 episode yang lalu juga mengalami hal yang sama Mbak Sunset. Santai, nggak apa-apa. Just temenin aku aja di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan juga boleh, mau komen juga boleh. Take it easy, nggak apa-apa. Nggak usah dibikin jadi stres atau gimana. Tapi di sini kita malah bikin orang lain jadi lebih refreshment, jadi lebih terinspirasi gitu. Jadi Pak. baik lagi ke bahas apa yang disampaikan oleh Mas Albert, bahwa sebenarnya situasi asrama tentu ada situasi yang rutinitas yang itu-itu aja, dan pasti ada hal-hal yang itu sangat membosankan karena diulang terus setiap hari, bertemu dengan orang-orang yang sama, aktivitas yang sama, dan tentunya lingkungan yang sama terus menerus gitu kan, dari mungkin kamar yang itu terus, mungkin orang-orang yang itu terus, ketemu dosen yang itu aja gitu. Sedangkan bedanya sama teman-teman yang ada di mana situasi lain yang mungkin kuliahnya lebih fleksibel gitu ya, seperti misalnya teman-teman yang berkuliah di universitas terbuka atau mungkin di universitas pada umumnya, perguruan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama, itu justru akan lebih fleksibel mungkin karena eh, tidak selalu aktivitas perkuliahannya itu terhubung dengan apa yang ada di dalam kampus aja, tapi bisa jadi mereka juga bisa sambil ngerjain tugas di kafe, dia bisa ngerjain sesuatu di rumah teman, dan itu aktivitasnya lebih beragam variasinya. Dan menjadi berada di situasi di Mas Albert tentunya tidak mudah buat semua orang, khususnya juga buat Mas Albert yang mungkin aktivitas kegiatan perkuliahan di asramanya itu fokus pada satu topik terus gitu ya. Mungkin nanti bahkan diarahkan untuk mengerjakan tugas akhir dan skripsi yang satu arah, maksudnya satu arah itu fokus pada satu topik gitu kan, dan itu justru akan jadi lebih membosankan dan boring.
Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya ada hal-hal yang itu sebenarnya bisa dijadikan apa ya, memberikan sebuah refreshment baru. Salah satunya gini, karena berada di lingkungan yang sama dan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sama, jadi sebenarnya Mas Albert punya kelebihan yang lebih daripada teman-teman yang lain, yaitu adalah kelebihannya Mas Albert jadi lebih memahami orang-orang di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya, daripada orang-orang yang tidak berkuliah atau tidak mengalami pendidikan di asrama. Dan itu artinya bahwa apa? Dengan lebih memahami orang lain, maka dengan situ Mas Albert punya kesempatan buat mempunyai komunitas dengan kegemaran atau kesukaan yang sama, punya aktivitas bersama yang itu menyenangkan. Mungkin sesuatu yang sederhana seperti misalkan kalau memang suka membuat lagu atau suka membuat lirik lagu atau segala macam, atau mungkin apa ya, punya aktivitas melukis bersama atau mewarnai bersama, atau mungkin bisa juga nyanyi bareng, ngeband yang itu dengan alat-alat seadanya, mungkin dengan alat-alat yang ada di sekitar kos atau asrama gitu, atau mungkin bisa juga beraktivitas olahraga bersama yang jadi sesuatu yang rutin, atau juga banyak hal yang lain yang dengan kamu bisa mengetahui kesamaan atau mengetahui karakteristik dari teman-teman di sekitarmu, kamu bisa jadi lebih paham bahwa banyak sebenarnya yang merasakan hal yang sama dengan yang kamu rasakan. Dengan merasakan hal yang sama itu sebenarnya jadi lebih bisa terbuka dalam sharing, terbuka dalam menyampaikan ide-ide, dan dari situ harapannya gitu kan bisa bikin project bareng, ngejain kerjaan bareng yang itu di luar kegiatan yang rutin dari setiap hari. Dan itu bisa dibikin variasinya tiap hari. Misalkan salah satu contohnya itu tadi saya bilang, beraktivitas olahraga bersama misalkan kayak gitu, atau bikin konten yang berbeda-beda setiap minggunya atau setiap harinya, dan itu bisa jadi project bareng dan nggak cuma tentang kegiatan yang bikin nggak bosan, tapi juga akhirnya kalau memang itu nanti hits gitu ya atau viral, maka akan jadi sesuatu yang nanti ujungnya adalah lumbung uang juga gitu kan, secara finansial akan jadi manfaat juga buat Mas Albert. Nah, mungkin salah satunya juga bisa dengan melakukan apa yang dikasih saran dari Mas Jamal 1418 buat TikTokan bareng, bener sih itu. Karena apa ya, mengekspresikan sesuatu bersama dengan orang-orang yang punya kesamaan berpikir itu juga salah satu yang sebenarnya menyenangkan. Tapi bisa jadi juga membosankan kalau kita tidak punya variasi yang banyak. Maka dari itu memang perlu dibikin sebuah jadwal gitu kan. Jadwalnya itu supaya kita tahu apa yang belum pernah kita gunakan, apa yang belum pernah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Jadi ada target-targetnya kayak gitu. Jadi bisa lebih kepake idenya. Mungkin kalau dari Mbak Sunshine sendiri ada ide nggak buat Mas Albert, kira-kira gimana sih caranya supaya nggak ngerasa bosen atau overthinking selama ada di asrama? Mungkin sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman yang juga punya aktivitas yang sama. Atau mungkin Mbak Sunshine punya ide, silakan. Setuju sama pada nih awalnya harus cari kegiatan lain, kegiatan baru. Kalau misalkan kalau overthinkingnya di asrama, cari tempat baru yang kemungkinan itu nggak terpikirkan lagi gitu. Misalnya ke perpustakaan atau ke kantin fakultas kayak gitu-gitu. Biasanya pikiran overthinkingnya tuh bisa berkurang dengan pindahnya tempat di mana kita berada gitu. Oke, bener banget sih. Jadi ya pakai cara yang disampaikan oleh Mbak Sunshine ya. Jadi memang itu bisa jadi salah satu opsi yang bisa dilakukan gitu. Apa ya? Dan jangan lupa bahwa ketika berada di lokasi asrama itu bukan berarti juga kita terputus dari dunia luar. Apalagi di dunia yang zaman sekarang banget gitu ya, bahwa kalau kita itu bisa mengakses orang-orang yang ada di luar asrama, di luar kota, luar negara Indonesia, bahkan ada di luar negeri sampai di ujung dunia manapun. Artinya bahwa apa? Kita lebih punya akses buat berkomunikasi dengan banyak orang itu meskipun kita berada di asrama. Dengan kita mau semakin banyak berkomunikasi dengan banyak orang, maka ide-ide baru itu juga akan semakin banyak muncul gitu kan.
Kenapa kita menjadi overthinking? Salah satunya adalah karena kita itu berpikir hanya dalam satu lingkungan yang sama terus selama beberapa hari ke depan. Dan dengan hanya berpikir dengan hal-hal yang sama terus, maka artinya adalah kita hanya terkungkung pada hal yang sama terus. Sedangkan kalau kita ngomong kebosanan itu terjadi karena rutinitas yang dilakukan setiap hari itu tidak ada variasinya. Dan jadi sebenarnya kita bisa beraktivitas apapun bersama orang-orang di luar asrama meskipun kita berada di dalam asrama. Mungkin yang menjadi perbedaan salah satunya juga adalah waktu ya. Waktu yang itu mungkin nggak banyak. Waktu fleksibel yang dimiliki itu mungkin tidak sebanyak teman-teman yang tidak berada di asrama. Jadi eh, harapannya sih waktu-waktu yang berharga itu di mana kalian bisa beraktivitas di luar jam-jam yang wajib itu atau di jam-jam yang fleksibel, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengeksplorasi apa yang sebenarnya belum pernah kamu lakukan. Jangan khawatir buat melakukan hal yang baru dan tentunya cari teman sebanyak-banyaknya di luar asrama. Harapannya apa? Ketika nanti keluar dari asrama, kamu bisa membentuk jejaring sosial yang baru dan justru akan membantu kamu buat nantinya ke depannya buat berkarir lagi kayak gitu, Mas Albert. Gitu sih. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari teman-teman semuanya mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh banget sebelum kita akhiri ya. Karena kalau bedanya di berbinar Here's to You atau berarti atau live TikToknya berbinar itu kita bisa ngobrol apapun tapi juga waktunya lebih sedikit nih daripada kita ngobrol di bisikan yang justru cuma lebih panjang 1 jam gitu. Tapi tenang, kita akan pasti akan ketemu setiap minggunya, ngebahas berbagai hal. Banyak hal yang mau dibahas juga bisa gitu kan. Misalkan contohnya buat teman-teman yang ini ya, tadi aku bilang tuh, yang punya zodiak apa, terus kemudian dijudge gini sama temennya segala macam, itu kan nggak fair gitu ya buat kita yang nggak tahu apa-apa, nggak ikut bersalah, tapi ikut kena imbasnya gitu. Atau mungkin buat contohnya nih juga ada nih. Kalau kita ngomong tentang agak beda ya kita supaya nggak terlalu sering ngebahas tentang toxic relationship atau overthinking, mungkin coba kita bahas tentang dunia kerja nih. Misalkan kalau teman-teman tahu tentang beberapa pekerjaan yang itu outfield player kalau kita ngomong atau dia bekerja di lapangan. Salah satu contohnya adalah sales, entah itu sales promotion girl atau SPB, sales promotion boy atau apapun itu yang terkait sama marketing, promosi, sales canvassing dan segala macam. Tentu itu banyak sekali ya yang sering dapat stigma negatif dari masyarakat. Nah, ini salah satu hal yang mungkin kita bisa juga mulai kurangi gitu, reduksi. Dan maksudnya adalah supaya kita nggak berada pada lingkungan-lingkungan orang-orang yang masih berpikir secara zaman dulu banget gitu bahwa sebenarnya kalau orang yang sales atau kalau orang yang marketing maka dengan pakaian seperti itu dia itu kalau dalam tanda kutip gitu ya ada yang bilang itu jual diri dan segala macam. Nah itu menurut saya sebagai psikolog itu juga akan menambah permasalahan baru, menambah uh, jumlah judgement yang salah di dalam dunia yang sudah kita tahu semakin lama semakin bobrok ini gitu ya bahwa nggak berhak kita itu punya pendapat seperti itu kepada orang yang sama sekali nggak pernah kita kenal. Kesalahan satu orang itu belum tentu bisa kita generalisir ke semua orang. Mungkin pernah ada informasi, berita, atau apapun itu yang mengkaitkan tentang dunia sales, dunia pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dengan hal-hal yang bersifat negatif atau hal-hal yang itu mungkin memperoleh stigma buruk di masyarakat, tapi itu kan hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja, bukan kepada seluruh orang yang bekerja semacam itu. Jadi memang akan akan nggak fair buat mereka. Apalagi kalau kalian tahu sebenarnya bisa jadi salah satu dari keluarga kita mungkin jadi salah satu bagian dari orang yang bekerja seperti itu. Dan setelah kita tahu, kenal dekat, dan kita pahami betul orangnya seperti apa, tidak ada sedikit pun dari pekerjaannya itu yang berhubungan sama hal-hal yang negatif seperti yang dijudgementkan oleh masyarakat pada umumnya. Ini salah satu yang bikin kita kadang jadi overthinking, ini kadang sesuatu yang bikin kita jadi
over judgments atau kita bikin punya stigma negatif tentang orang-orang tertentu. Kadang kita berada pada situasi yang seperti itu sehingga kita suatu ketika akan melakukan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh orang lain juga, tapi itu nggak fair. Maka kita harus putus rantai setannya itu mulai dari kita. Ya gitu. Jadi apa namanya, perlu banget buat kita itu paham kalau ternyata tidak semua pekerjaan itu sama seperti yang pernah kita pikirkan. Kayak misalkan eh, ada kok yang misalkan sales atau marketing strategis atau pekerjaan-pekerjaan terkait sales, SPG atau apapun itu yang juga bekerja dengan cara yang tepat, yang SOP-nya benar, yang nggak pakai apa namanya, melakukan hal-hal yang negatif. Jadi nggak fair kalau kita samain mereka dengan yang bermasalah yang lainnya kayak gitu. Begitu juga kayak kerjaan sebagai disc jockey gitu kan, DJ, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang itu justru waktu aktivitasnya di malam hari gitu kan. Atau bahkan pekerjaan-pekerjaan seperti yang mungkin beberapa orang pahami seperti supir gitu kan, atau mungkin sekretaris. Nah, itu kan kadang-kadang juga punya stigma-stigma negatif juga. Itu kita betul kata Mas Jamal bahwa belum tentu mereka bisa di posisi tersebut dan belum tentu juga apa yang dilakukan atau yang dilakukan satu orang itu benar-benar terjadi juga pada orang yang sama di baris kerjaan yang sama. Jadi kurang fair dan belum tentu juga pekerjaan yang terlihat lebih bagus, yang sekarang lagi booming, yang sekarang lagi banyak orang pingin karena itu menyenangkan atau mungkin karena itu banyak dilakukan orang atau mungkin karena itu menghasilkan banyak uang, itu juga bikin kita paham kalau itu benar-benar pekerjaan yang bagus ya. Karena perspektif kalau pakai seragam itu baru bisa disebut sukses Pak. Nah itu juga tuh. Padahal tidak semua yang menggunakan seragam itu adalah pekerjaan yang bagus atau mungkin tidak semua orang yang tidak berseragam juga pekerjaannya itu jelek gitu kan. Bahwa semuanya itu tergantung dari bagaimana kita menjalani pekerjaan itu dan bagaimana kita benar-benar paham tentang apa yang dijalani orang itu. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah tahu orang lain seperti apa karena kita itu hanya tahu sekian persen saja dari orang itu. Karena kita hanya tahu orang itu sekian persen dari orang lain, bukan dari kita mencari tahu sendiri. Apalagi kalau kita taunya dari sekitar sosial media nih. Kita ngelihat story orang, kelihatan bahagia banget ya, dapat uangnya gampang, iPhone, handphonenya atau iPhone, kemudian laptopnya Mac, kemudian dia kemana-mana naik, diantar supir dan segala macam. Apakah itu menggambarkan kalau itu adalah pekerjaan yang bagus? Nah itu kan juga tidak bisa seperti itu, karena kita tidak pernah tahu tampilan-tampilan di belakang apa yang ada di layar gitu kan. Bisa jadi yang di balik layar itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu kan. Entah kita itu nggak tahu itu apa, itu belum tentu juga bagus kayak gitu. Nah, biasanya stigma gitu muncul di mulut-mulut tetangga, bener banget sih. Karena apa ya, kadang orang itu karena suka ngebandingin, tahu dia nggak bisa dapetin itu dengan kemampuan dia, akhirnya dia apa ya, bikin itu jadi kelihatan jelek supaya orang itu memiliki rasa yang sama seperti yang dia rasakan. Karena mungkin misalkan nih ada orang yang gagal jadi apa ya, yang tadi berseragam gitu kalau kata Mbak Sunshine, ya bisa jadi eh, orang itu mungkin sakit hati gitu kan. Terus akhirnya karena dia gagal, dia udah coba berkali-kali dia gagal, akhirnya dia bikin sebuah hoax gitu. Oh, dia bikin sebuah berita-berita buruk tentang pekerjaan itu. Akhirnya karena dia tahu pekerjaan itu tidak berhasil dia dapatkan, dia ingin memastikan orang-orang di sekitarnya itu percaya bahwa itu pekerjaannya nggak bagus gitu, sehingga gini kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak fair gitu ya. Stigma turun-temurun di masyarakat juga Pak. Kalau PNS pakai seragam itu diasumsikan makmur. Ya bukan ke makmur ya, tapi lebih ke apa ya? Ya kita di sini nggak berhak untuk mengejudge PNS itu kayak gimana, pakai seragam seperti apa kayak gitu ya. Tapi intinya apa yang kamu lihat tidak seperti selalu apa yang kenyataannya, apa yang dipikirkan orang lain belum tentu seperti yang seharusnya dijalani oleh orang itu gitu. Jadi nggak fair lah kayak gitu. Kayak misalnya kita sering bilang
Saya nggak bertujuan mendukung atau apapun tentang yang terjadi sama orang-orang birokrasi di atas ya, tapi eh, apakah semua anggota DPR itu tidak bagus gitu? Tapi ya sekarang tinggal kita lihat aja, karena kita kan berjarak ya dengan mereka gitu kan, karena kita hanya tahu beritanya dari koran, berita, surat kabar, sosmed atau apapun itu. Dan orang yang mengangkat berita itu ke sosmed, orang yang mengangkat berita itu ke berbagai website, blog dan segala macam, itu kan yang menentukan berita itu ke arah mana gitu kan. Seperti kalau kita itu ngebangun sebuah feed atau story dalam sosmed kita masing-masing. Kita bisa kasih filter supaya makanan itu terlihat mewah gitu kan. Atau kita bisa kasih perspektif tertentu supaya shooting kamera dari handphone atau dari makanan yang mau kita lihat itu, yang mau kita tunjukkan ke orang lain terlihat enak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita makan langsung belum tentu juga enak gitu kan. Padahal kalau kita langsung datang ke lokasinya juga belum tentu nyaman lokasinya kayak gitu. Karena menang HP-nya, menang filternya, menang hal-hal yang itu bikin itu terkesan sedemikian rupa jadi terlihat Instagramable gitu kan. Begitu juga tentang berita, stigma, tergantung siapa yang membawa dari berita itu, tergantung siapa yang mengarahkan perspektifnya kepada sesuatu, karena nanti di situ ketika semakin banyak yang retweet, semakin banyak yang nge-repost, semakin banyak yang ngeviralin, maka akan semakin terbentuklah opininya gitu kan. Sementara kita sebagai orang yang paling belakang, yang paling tahu terakhir, kita hanya bisa apa ya? Kita hanya bisa tahu itu karena itu viral gitu kan. Tapi kita nggak tahu kenyataan sesungguhnya gitu. Makanya saran saya sih itu, karena kita tidak pernah tahu siapa yang kita repost, siapa yang kita retweet, siapa yang kita like, siapa yang kita dislike, maka jangan sekali-sekali berani untuk memberikan statement tertentu, penilaian tertentu dalam bentuk simbol apapun, like, dislike, apapun itu, kalau kita nggak benar-benar 100% tahu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, gitu. Nah, ini ada beberapa yang, gara-gara aku ngebahas ini ada beberapa yang curhat nih, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Kayak misalkan, eh nah ini Mas Albert bergabung lagi nih. Jadi tadi aku kasih beberapa tips ya Mas Albert ya. Nanti kalau memang kamu pengen tahu tipsnya seperti apa gitu kan, nanti bisa tonton. Jangan lupa sobat benar semuanya, ini akan ada versi recordednya yang ada di live YouTube. Yang ada di account YouTube-nya Berbinar. Nanti akan di reshare di sana dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian yang nggak sempat buat nonton. Berarti Berbinar Here's to ya episode kali ini. Kemudian apa ini? Kalau nggak keluar rumah tapi kayak pesugihan. Bener, bener Mbak Sansen. Jadi kadang orang juga mikir kayak gitu tuh. Pekerjaan yang sekarang bekerja secara online gitu ya. Itu kesannya kalau nggak kemana-mana loh. Kalau nggak keluar rumah itu nggak kerja gitu kan. Padahal ya nggak gitu juga kan, banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah gitu. Kayak salah satunya bekerja di Berbinar gitu ya. Apakah harus keluar rumah? Enggak, karena kami di Berbinar memang konsepnya adalah work from home, remote working, jadi kalian bisa mengeksplorasi ilmu, kemampuan, dan pengalaman bekerja kalian itu dari rumah masing-masing, jadi tidak mempersulit orang lain juga. Tapi bukan berarti terus kalau nggak keluar rumah terus nggak dapat uang, nggak dapat ilmu atau apa pengalaman, nggak kayak gitu juga ya. Jadi tapi memang banyak sih orang yang eh, masih punya judgement kalau oh itu kerjanya apa sih, kok tiba-tiba punya mobil, kok tiba-tiba punya iPhone, kok tiba-tiba branded semua barangnya. Mungkin itu babi ngepet gitu kan, atau dia pesugihan, atau dia punya tuyul gitu kan. Karena orang zaman sekarang kayak gitu. Benar di dunia yang semodern ini ya masih banyak orang-orang yang punya berpikiran kayak gitu. Nah, bisa jadi jualan online. Stigma turun-menurun di masyarakat juga, Pak. Kalau PNS ya tadi sudah dibahas, 2024 ganti SDM. Benar kata Mbak Dila juga, mana jadi nggak bisa apply beasiswa karena titel ortunya PNS. Oh iya, ada sampai seperti itu? Wah, boleh share dong Mbak Dila, bener nggak itu ceritanya kayak gitu? Karena kalau kita ngomong beasiswa, aspeknya banyak ya, kayak gitu. Ada yang namanya, kalau nanti buat teman-teman yang tertarik buat lanjut S2 gitu kan, ada beberapa pengalaman gitu ya ketika mendaftar beasiswa itu kan, yang sekarang lagi hits itu kan LPDP gitu ya, yang dia tuh di apa ya,
dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ada satu lagi yang namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ada juga satu lagi itu apa gitu ya, saya lupa. Ada beasiswa macam-macam gitu kan. Nah, maksud saya adalah dalam proses apa ya, gaining apa ya, the scholarship itu jalurnya banyak gitu ya. Jadi kadang kita itu hanya terpapar oleh satu jalur aja gitu kan. Nah, padahal sebenarnya eh, ini yang bikin ini seperti kayak kita jadi apply beasiswa ini seperti kayak kalian apply pekerjaannya. Jadi semakin kalian itu punya banyak kenalan, maka informasi yang kalian peroleh itu maka semakin banyak. Jadi ini yang kadang nggak semua orang pahami. Kayak misalkan contohnya ada beasiswa itu, oh nggak sebut namanya ya, itu katanya cuma lewat daftar resminya lewat website gitu ya. Terus kemudian ternyata di salah satu universitas gitu kan, itu ternyata sudah ada slotnya gitu kan. Nah, slotnya itu memang karena hasil kerjasama antara universitas itu dengan pihak pemberi beasiswa. Jadi bahkan sampai di level kalau misalkan orang lain yang lewat jalur biasa, yang lewat website, mereka akan melewati tahapan seleksi administrasi, kemudian ada wawancara kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang lewat kerjasama ini tadi, maka dia nggak perlu wawancara. Ya ini yang kadang apa ya, kadang buat beberapa orang nggak fair, tapi juga kadang-kadang kita harus refleksi ke diri sendiri, jangan-jangan strategi kita yang salah, atau kita kurang punya banyak network, sehingga kita nggak tahu kalau ada jalur itu, kayak gitu. Nah itu yang apa ya, saran buat teman-teman yang apply beasiswa, jangan lupa buat perbanyak sih semua area yang kalian punya gitu ya. Makanya aku bilang uh, punya sosmed itu nggak kayak tadi yang sedang aku bahas saat di webinar siang tadi, bahwa benar bahwa kita perlu reduce our addiction to sosmed, tapi juga bukan berarti sosmed itu all about negative thing, tapi juga ada tentang positif areanya juga. Di mana positif areanya itu bisa salah satunya adalah menambah jejaring itu tadi. Seperti salah satunya juga yang teman-teman di Berbinar lakukan dengan apa ya, magang di Berbinar atau bekerja di Berbinar, bisa kenal dari teman mulai Sabang sampai Merauke kayak gitu. Dan itu sebenarnya kesempatan yang berharga. Jadi mumpung lagi di dalam situ, maka connect-kan satu sama lain aplikasi LinkedIn-nya, follow each other di Instagram, kayak gitu-gitu. Supaya ketika ada informasi, lewat story, lewat feed, lewat timeline LinkedIn atau apapun itu, kalian bisa juga ikut terpapar dengan informasi itu, gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya kita itu bakal jadi seperti apa. Kita nggak akan pernah tahu kita akan bekerja seperti apa, dapat beasiswa apa, kayak gitu. Karena tidak selalu orang itu berkuliah di dalam satu bidang studi, itu akan bekerja dengan pekerjaan yang linier dengan apa yang sedang dipelajari di perkuliahan. Kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak buat punya banyak channel gitu ya. Kadang memang bukan KKN atau apa, tapi memang disitulah strateginya gitu, bahwa kalau kita itu semakin punya banyak kenalan, maka informasi jadi lebih banyak, akses untuk memperoleh data itu juga jadi lebih mudah kayak gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang kelebihan kita kalau kita itu punya banyak teman, banyak network kayak gitu. Kebanyakan syaratnya tuh SKTM Pak, nggak bisa dapat SKTM dari kampung gara-gara pekerjaan orang tua. SKTM itu apa? Surat keterangan mahasiswa. Oh, surat keterangan tidak mampu. Oke, iya. Kebanyakan syaratnya itu SKTM. Iya betul. Ya sekarang itu tadi ya, kembali bahwa cara kita menilai itu sekarang lagi dibentuk sedemikian rupa gitu ya, bahwa ketika pekerjaan tertentu maka itu dianggap mampu gitu kan. Kalau beberapa di situasi saat ini kayak misalkan ketika sebuah rumah gitu kan ada di dalam tempat yang segmented gitu ya, di daerah tertentu terpencil gitu. Tapi kalau sudah punya sepeda motor maka sudah dianggap mampu gitu kan. Nah, itu makanya kadang-kadang agak apa ya, agak debatable ya, bisa diperdebatkan masih tentang hal-hal seperti itu. Istilah tidak mampu itu
definisi operasionalnya apa? Itu kadang-kadang itu nggak fair buat beberapa orang. Atau juga perlu dipahami kalau eh, situasi yang terbalik misalkan. Ini beasiswa untuk yang mungkin buat yang tidak mampu, tapi ternyata yang dapat itu adalah orang yang mampu. Nah, ini juga yang jadi sesuatu yang agak miris ya kadang-kadang buat kita. Mereka yang justru harusnya memperoleh beasiswa malah tidak memperoleh beasiswanya, tapi mereka yang justru punya apa ya sumber uang lebih daripada mereka yang tidak mampu malah dapat beasiswanya gitu kan. Nah, numpang foto di rumah tetangga di ini salah satu apa ya instant instant reaction ya kalau mungkin bisa kita coba gitu kan. Tapi memang perlu kreativitas yang tinggi banget ya Mas Jamal 14-18 ya. Dan Mbak Dila harus benar-benar menskenariokan sedemikian rupa gitu kan ya. Oke, dulu pas saya sekolah Mas kan zaman BB gitu ya itu aja pada masih nyari besok padahal punya BB. Iya benar. Jadi BB kalau teman-teman yang lahir di era-era yang 10 tahun terakhir mungkin belum mengenal BB ya. BB itu adalah kita perlu jelaskan juga nih Mas Jamal ke teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi BB itu adalah BlackBerry gitu ya. Fitur utamanya adalah BlackBerry Messenger gitu. Mungkin di waktu itu salah satu handphone mewah ya, yang kalau sekarang kita istilahkan iPhone, mungkin kalau di zaman itu termasuk handphone yang mewah. Nah itu ada istilah ping gitu. Makanya kalau sekarang teman-teman kita kalau lagi apa namanya ngechat gitu kan, kadang kita p gitu kan. Padahal sebenarnya itu terinspirasi dari pingnya si BBM itu BlackBerry Messenger gitu. Kita nggak terasa sudah 1 jam ngobrol. Meskipun tadi di awal kita agak sedikit gangguan jaringan, saya mohon maaf banget buat kalian yang di awal tadi nungguin kok nggak apa ya nggak jalan-jalan eh, live-nya gitu kan karena gangguan jaringan tadi gitu atau gangguan device yang tadi saya alami. Mohon maaf banget buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau kalian mau nonton lagi rekaman dari acara hari ini bisa langsung masuk ke akun YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Di sana kalian bisa tonton lagi setiap episodenya dari Berarti Berbinar Here's to You. Kita akan lanjut lagi minggu depan gitu kan di hari yang sama di hari Minggu tapi bisa ditungguin aja kira-kira jamnya jam berapa karena kadang-kadang kita kasih surprise jam 7 kadang-kadang jam 8 kayak gitu. Tapi mungkin kalau kalian lebih suka di jam 8 bisa langsung komen di feed atau di TikTok yang Berbinar buat request tiap jam 8 malam di waktu Indonesia Barat. Tentunya dari kami sekian gitu dan buat kalian yang tertarik buat bergabung sama Berbinar masih dibuka open recruitment-nya untuk beberapa posisi. Jangan lupa buat daftar karena kita di sini ngasih banyak banget benefit yang mungkin buat kalian yang tipikal cari duit buat bekerja ini bukan tempatnya. Tapi kalau kalian di sini buat cari pengalaman sebesar-besarnya, buat kalian buat cari networking gitu ya dan fleksibilitas dalam bekerja, maka di sini salah satu tempat yang bisa kalian coba. Terus kemudian selain itu, karena Berbinar punya tagline selalu ada buat kamu, jangan lupa buat pakein beberapa layanan dari Berbinar Insightful Indonesia. Salah satunya adalah konseling, ada juga psikotes, tes bakat minat, tes penjurusan, tes yang pengen tahu kelemahan dan kelebihannya, potensinya seperti apa, cocoknya kerja di mana. Bisa banget cobain masuk di link tree yang ada di bio-nya apa ini namanya TikToknya Berbinar atau juga kalian mau yang versi hemat bundling package di mana ada yang namanya Berbinar Plus kalian bisa dapat materi dari salah satu atau berbagai narasumber yang ternama yang punya yang bergabung sama Berbinar belajar banyak hal di sana terus dapat potongan pula di konseling atau konsultasinya dapat private class juga dan juga tentunya dapat tes bakat minat atau tes-tes yang bisa membuat kalian jadi lebih memahami potensi yang kalian miliki. Jangan lupa buat pantengin terus link tree-nya Berbinar, cek terus jika ada nanti ada diskon-diskon yang menarik gitu ya. Berbinar selalu ada buat kamu, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam, selamat istirahat.